Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Nur Faiza. Kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran sosiologi kelas 11. Untuk materi kali ini saya akan memberikan terkait materi yaitu bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Sebelumnya pasti dong kalian tahu apa itu diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sosial secara horizontal. Adapun wujud dari diferensiasi sosial tersebut yaitu penggolongan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Artinya apa? Artinya di dalam masyarakat satu atau masyarakat lainnya itu tidak ada yang minoritas ataupun mayoritas. Jadi semua itu relatif sama. Itulah pengertian dari diferensiasi sosial sebelum kita masuk ke dalam bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Nah, sebelum saya beri penjelasan apa itu bentuk-bentuk diferensiasi sosial, maka saya sajikan dulu terkait gambar ini. Nah, di dalam gambar ini yaitu kalau kita melihat dari bentuk mata itu ada yang memiliki bentuk mata sipit, ada juga bentuk matanya lebar. Kalau kita melihat dari fisik hidung, di situ terlihat juga hidungnya ada yang pesek, juga ada yang mancung. Jadi kalau kita melihat dari warna kulit juga di situ ada yang hitam atau kata lainnya yaitu sawo mateng ya. Dan ada juga yang putih atau biasa kita sebut dengan kuning langsep. Dan yang terakhir, ketika kita melihat dari fisik bentuk rambut, di situ ada yang keriting-keriting di bagian atas itu ya, gambar yang atas. Nah, juga ada yang bentuk rambutnya yang lurus. Nah, lalu barulah kita masuk ke poin dari bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, di situ ada diferensiasi ras. Apa itu diferensiasi ras? Diferensiasi ras yaitu sekelompok manusia yang berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya berdasarkan ciri fisik, yaitu bentuk hidung yang sudah kita sama-sama kaji tadi di gambar yang pertama, lalu bentuk mata, ada warna kulit, ada yang hitam tadi, ada yang putih. Nah, juga dari bentuk rambut berdasarkan gambar yang sudah saya sajikan di lembar sebelumnya. Lalu di bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang kedua yaitu diferensiasi etnis atau kita kenal sebagai suku bangsa. Apakah diferensiasi etnis atau suku bangsa itu? Sekelompok golongan yang dibedakan dengan kelompok lainnya karena memiliki ciri dasar yang berkaitan dengan asal-usul mereka, tempat tinggal, budaya, bahasa daerah, dan kesenian. Nah, kita ketahui bahwa diferensiasi etnis itu atau suku bangsa itu banyak macamnya. Salah satunya yaitu suku Jawa. Nah, suku Jawa itu mereka memiliki karakteristik atau budaya yang berbeda dengan suku Dayak. Begitu juga dengan suku Dayak. Suku Dayak juga memiliki budaya maupun karakteristik yang berbeda dengan suku Betawi. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan diferensiasi etnis atau suku bangsa. Jadi setiap suku itu baik itu suku Jawa, suku Dayak, suku Betawi, suku Bugis dan suku lainnya itu tidak ada yang namanya lebih tinggi atau budaya yang lebih istilahnya ya, lebih unggul daripada budaya suku lainnya. Selanjutnya, nah sebelum saya masuk ke diferensiasi yang ketiga, itu saya kajikan kembali gambar ini. Gambar yang pertama tadi sudah terkait ras, dan gambar yang kedua sekarang kalau kita melihat atau mengkaji dari gambar ini, itu bagian belakang kita sudah tahu ya, itu peta Indonesia. Nah, itu dari Sabang sampai Merauke
Warna benderanya juga sudah ada warna merah, warna putih, artinya kita mencerminkan bahwa kita hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia itu sendiri memiliki 6 agama yang kita ketahui. Yang pertama di situ ada agama Islam kalau berdasarkan gambar yang sudah saya sajikan. Ada agama Protestan, lalu ada agama Katolik. Selanjutnya ada agama Hindu dan yang terakhir ada agama Konghucu. Barulah kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk diferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi agama. Diferensiasi agama tadi sudah saya beri penjelasan dari gambar sebelumnya. Apakah itu diferensiasi agama? Diferensiasi agama adalah penggolongan masyarakat berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia ada 6 agama yang dikenal, yakni tadi itu ada agama Islam, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Artinya, sekalipun mayoritas di agama negara Indonesia itu yaitu agama Islam, jadi tidak serta-merta mendoktrin bahwa agama lainnya, misal contoh agama Katolik itu lebih buruk atau lebih rendah dari agama Islam. Tidak, karena setiap agama itu akan diajar atau diberikan pedoman bahwasanya agama itu harus bersikap, bertingkah laku baik berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Jadi di sini tidak ada agama yang jelek atau tidak ada agama yang terbaik, itu semua sama. Lalu ke bentuk diferensiasi sosial yang keempat. Apa itu diferensiasi sosial yang keempat? Di sini sudah saya cantumkan bahwa diferensiasi yang keempat itu diferensiasi profesi. Bahwa penggolongan masyarakat berdasarkan profesinya. Dari penggolongan tersebut, maka kita dapat melihat kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai guru, tentara, polisi, dan lainnya. Nah, kalau kita melihat dari style atau cara berpakaian guru dengan cara berpakaian tentara maupun cara berpakaian polisi atau juga cara berpakaian seorang pedagang itu akan beda. Jadi akan terlihat, oh kalau guru itu berpenampilan rapi, artinya dari atas sampai ke ujung kaki itu sudah sangat tertata sedemikian rupa, memakai kerudung, lalu memakai baju batik, memakai rok hitam atau polos, memakai pantofel. Nah, itulah akan kita sebut sebagai guru. Itulah yang dimaksud dengan diferensiasi profesi. Selanjutnya, sekarang bentuk diferensiasi yang terakhir yaitu diferensiasi jenis kelamin atau yang kita maksud sebagai gender. Apakah itu? Perbedaan masyarakat berdasarkan jenis kelamin, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini cenderung pada pengertian gender, di mana pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara budaya. Artinya, pembedaan antara lelaki dan perempuan itu dilihat dari budaya yang sudah dipatenkan di dalam masyarakat. Misal, biasanya wanita itu identik dengan istilah 3M ya. Nah, 3M itu apa? Maca, mana, masa. Jadi pekerjaan wanita itu hanya bergelut di dalam rumah saja. Tidak ada yang namanya wanita itu bekerja di luar rumah. Nah, istilah dulu itu. Tapi kalau sekarang kita tahu bahwa ada istilah wanita karir. Wanita karir itu apa? Wanita yang sudah bekerja di luar rumah. Makanya kenapa sekarang ada wanita yang bekerja sebagai pengangkut barang gitu ya. Nah, biasanya itu pengangkut barang itu pekerjaan seorang lelaki, tapi tidak menutupi kemungkinan wanita juga bisa kok bekerja sebagai itu. Contoh lainnya misalnya lelaki itu kalau bahasa dulu itu tidak ada yang namanya bekerja di dalam dapur.
atau bekerja sebagai tukang masak gitu ya. Nah, kalau sekarang enggak kok. Sekarang itu malah banyak tukang masak atau biasanya istilah kerennya itu koki yang profesional itu malah lebih banyak yang lelaki. Nah, sejalannya waktu, perbedaan antar gender yaitu lelaki dan perempuan itu sudah sangat pudar. Artinya, pekerjaan lelaki bisa dikerjakan oleh perempuan dan pekerjaan perempuan juga bisa dikerjakan oleh seorang lelaki. Nah, ini saya kasih contoh pada gambar yang ketiga ini. Lalu ketika nanti ada pertanyaan apa saja yang akan kita saji di dalam gambar itu, artinya sebutkan. Nah, kalau kita ada pertanyaan ya sebutkan saja. Artinya ada wortel, ada sayur bayam, ada dapur, ada perempuan, ada lelaki. Nah, selanjutnya pada pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapanmu terkait gambar tersebut jika dikaitkan dengan diferensiasi jenis kelamin atau gender? Nah, ini yang sudah saya contohkan tadi. Artinya, kalau dulu itu perempuan ibaratnya hanya bekerja di dalam rumah, tidak harus bekerja ke luar rumah. Nah, kalau sekarang tidak, gambar saja sudah bisa mencerminkan bahwa lelaki itu atau perempuan itu juga bisa bekerja di jalur lelaki atau juga jalur lelaki bisa diambil alih atau bisa dikerjakan oleh seorang wanita. Jadi sekarang istilah gender itu sudah sangat pudar ya. Nah, oke. Mungkin materi yang saya sajikan terkait bentuk-bentuk diferensiasi sosial itu yang pertama tadi terkait diferensiasi ras, yang kedua diferensiasi suku, yang ketiga diferensiasi agama, yang keempat diferensiasi profesi, dan yang kelima diferensiasi gender. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga materi yang saya sajikan bermanfaat khususnya bagi peserta didik dan bagi masyarakat pada umumnya. Oke, kita akan kembali ke channel selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.